Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ceritanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa ya, rawatanku mungkin sedikit banyak ada yang membingungkan. Terus ada beberapa pertanyaan untuk cucak hijau yang pertama ya. Cucak hijau sudah dibentuk power, kok nggak mau jamtrok om? Solusinya bagaimana? Ataupun rawatannya bagaimana? Atau kekurangannya apa? Seperti itu ya. Jadi begini teman-teman. Kalau mengawali ataupun baru punya burung baru, ataupun mengawali rawatan dengan burung baru, itu ya, yang perlu teman-teman cek itu satu, kotoran ketika diberikan extra fooding itu cenderung dominan putih atau ada titik hitamnya atau encer atau enggak, seperti itu teman-teman. Murai batu pun sama. Murai batu kok di bentuk power kok enggak gacor-gacor om, ataupun enggak ngeplay om, seperti itu ya. Yaitu yang perlu dicek itu kalau burung baru atau kotorannya teman-teman. Kalau burungmu tidak cacingan, yang kedua kemungkinan besar metabolis dalam tubuhnya itu tidak bisa menyerap nutrisi ya secara baik. Seperti itulah, secara normal ataupun baik. Seperti itu. Jadi mau mbok dijual jangkrik sekandang itu nggak bakalan teman-teman. Mau jamtrok ataupun mau ngeplay ataupun mau cepat gacor. Makanya kalau tips pertama, cobalah teman-teman itu dicari, dilihat-lihat video konten-konten saya yang sebelumnya, siapa tahu ada ya terselip dalam satu konten ataupun beberapa konten ya. Saya selalu mengingatkan. Dan baru mungkin ya, baru beberapa konten yang saya selipkan masukan ini ya. Jadi kalau punya burung baru silahkan berikan obat cacing terlebih dahulu teman-teman. Itu yang pertama, untuk antisipasi aja sih, daripada udah mbok rawat ya toh nggak gacor-gacor, nggak jamtrok-jamtrok. Untuk cucak hijau, untuk murai batu nggak gacor, nggak mau ngeplay ya. Seperti itu. Jadi biar nggak gagal paham teman-teman. Terus murai batu rawatan pekerja kok sering ngeban, sering mental ya. Mandi udah rutin om ya, terus extra fooding udah banyak, malam udah diablak ataupun dibuka ya. Mandi malam mungkin seminggu 2 kali mungkin ya, karena nggak ada yang menyebutkan. Yang ada, yang jelas itu cuma saya sudah mengikuti rawatan Om Rio, tapi hasilnya seperti itu. Nah makanya biar nggak gagal paham ya, sekali lagi disimak. Dan sebelum menyimak, ngopi dulu teman-teman. Aku pakai gelas gede sekarang porsinya karena lagi posisi on fire ini. Segar sekali. Nah, kalau tahap pertama, satu, berikan obat cacing. Itu bisa diberikan itu ya mungkin
awal pemberi contoh, tak kasih contoh gambarannya. Tadi mungkin di hari Sabtu itu berikan, nanti di hari Senin berikan lagi teman-teman. Jadi biar steril dulu, jadi terurai, nggak kayak kaset kusut gitu loh. Contoh kaset kusut tuh burung udah bongkar materi tapi belum jamtrok, masih didis, alah itu kan kaset kusut. Kita harus urutkan teman-teman, jangan sampai kebalik-balik. Tapi kalau jenengan udah lihai sih monggo, mau dibolak-balik pun nggak masalah. Tapi kalau belum lihai itu memang agak sulit karena sangat-sangat membingungkan mungkin ya. Dirawat begini hasilnya begini. Contoh, aku punya burung belum bongkar materi, tak rawat ya sesuai anjuran Om Ri, udah bongkar materi, tak gantang kok jadi ngeban Om. Nah ini kan nggak urut, nggak lihai seperti itu. Makanya diurutkan teman-teman. Yang pertama berikan obat cacing ya, hari ketiga diulangi hari ketiga, 2 kali pemberian insya Allah lah ya, kita berharap burung kondisi membaik ya. Setelah itu berikan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu bagus banyak manfaatnya. Ada B12, ada B6 dan antioksidannya juga ada. Terus semacam kayak membantu kinerja saraf itu juga ada. Jadi bagus teman. B12 B kompleks, mohon maaf. Nanti bocor jangkrik itu kelihatan banget, tenaga powernya, suaranya itu cepat, yang tadinya nggak gacor jadi cepat gacor seperti itu ya. Jadi barulah nanti kalau udah yaitu di sama 2 kali pemberian lah. Kalau B kompleks sendiri setelah diberikan obat cacing itu seling seharinya ya. Contoh di hari Senin itu yang terakhir, berarti hari Selasa mulai B kompleks. Setiap hari atau berapa kali sehari Om? Atau cara pemakainya bagaimana? Jadi B kompleks ini mbok pakai setiap hari itu tidak masalah, dengan catatan tidak overdosis. Yang dimaksud overdosis ketika kamu udah pakai B kompleks, ini burung nih satu ya contoh, mungkin cucak hijau, dia udah mau jamtrok ya, jamtroknya udah stabil nih ya. Itu ya dihentikan, jangan buat terus nanti menjadi ketergantungan seperti itu. Namanya ini kan obat dimanapun itu ibaratnya mempunyai dosis. Kalau mbok jor terus ya bodol nanti burungmu, gregeli, mempreteli seperti itu. Nah itu kotorannya nanti jadi bagus yang pertama. Terus pemberian extra fooding juga nggak sia-sia teman-teman. Nah nanti kalau udah jamtrok sesuai tujuan, kan saya sering mengatakan sesuai tujuanmu dulu, diuraikan satu-satu. Tapi kalau mbok babat habis, kalau kamu lihai itu mungkin ya ada sebagian orang yang memang menyimak konten saya itu berulang kali mungkin ya, dibolak-balik kontennya, oh seperti ini, butuh pemahaman yang lebih ya. Tapi kalau nggak lihai, saran saya satu tujuan, jamtrok, oke udah jamtrok ya, barulah nanti ditentukan rawatan pekerja. Rawatan pekerja itu ya cuma keluar kasih jangkrik kenyang, mandikan ya kan siang, tapi posisinya nanti kerodong lagi, ketemu keluar lagi sore mandikan lagi, lebih bagus sore untuk rawatan pekerja. Dengan catatan tidak dilombakan, nanti mbok tabrak meneh. Terus untuk murai batu, Om saya udah melakukan rawatan pekerja tapi kok burung masih mental-mental, apa yang salah? Saya sering berulang kali mengatakan yaitu mandikan malam ya. Contoh, saya memberi patokan seminggu 2 kali, kok masih ngeban,
ditambahin, bisa ditambahin durasi mandinya. Maksudnya durasi mandi itu seminggu jadi 3 kali, terus ditambahin lagi waktu ngablak malam hari dibuka sampai pagi pun tidak masalah kalau memang burung tersebut benar-benar over factor ya, sulit dikontrol. Jadi nanti ketika pagi burung itu dikerodong, ketika matahari keluar burung rodong seperti itu. Ademin ya teman-teman, untuk teman-teman murai batu seperti itu, ditambahin durasinya seperti itu. Kalau terus Om Rio kan sebelumnya bikin konten tentang fenomena yang suhu udara terlalu dingin. Itu bermasalah nggak? Selama burungmu itu ngikutin rawatan yang saya share, insya Allah kita berharap itu tidak ada masalah. Karena dari pemberian extra fooding itu yang terbaik, vitamin yang terbaik, tertata ya kan. Terus penempatannya juga yang suhu udaranya itu stabil. Contoh malam hari ditaruh luar, yang penting nggak los langsung beratapkan langit ya, beralaskan bumi. Jadi di dalam, makanya di dalam itu apa sih ya, kalau ngarepan itu depan rumah itu apa sih namanya, teras, taruh di bawah aja lebih aman seperti itu. Jadi mudah beradaptasi juga. Jadi burungmu itu mempunyai 2 nilai plus. 1 mudah beradaptasi, yang kedua lebih terkontrol. Yang penting safety dengan predator teman-teman. Ada kucing seperti itu loh, maksudku itu seperti itu. Jadi tertata rapi gitu. Nanti kalau masalah terurutkan yang sulit banget bongkar materi, coba dicek kotorannya, dominan putih berkapur apa enggak, seperti itu. Nanti intinya itu mau murai batu mau cucak hijau, ketika tujuanmu sudah sampai itu ya dihentikan B kompleksnya. Boleh diberikan sedikit porsinya, dilebih sedikitkan boleh, seperti itu. Kita itu harus lihai teman-teman, jangan tabrak aja. Maksud tabrak itu, Om saya udah melakukan semandi malam seminggu 2 kali, pemberian extra fooding udah full jangkrik ya, terus malam juga udah tak buka sehabis maghrib mungkin ya, setengah jam ataupun 1 jam, tapi masih ngeban terus tabrak lurus gandengan. Jadi jangan seperti itu, cobalah diuraikan satu-satu. Jadi apapun masalahmu itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Yang penting kamu uraikan, sedikit lambat ya, tapi hasilnya itu apa ya, kalau orang bilang tuh pelan tapi pasti, daripada kamu gedebak ya, itu malah bubar seperti itu. Jadi apa tujuanmu jadi lupa. Om burung udah bongkar materi tapi sekarang ngeban, sekarang ngelowo. Karena kamu berusaha untuk mendobel. Maksud mendobel enggak? Mendobel hasil. Cobalah bertahap teman-teman. Nanti adapun nanti burungmu itu dapat nilai plus, itu suatu, anggap aja suatu kebetulan. Namanya usaha, tidak ada yang mengkhianati hasil. Hasil itu tidak ada yang mengkhianati usaha. Bismillah, seperti itu. Saranku seperti itu teman-teman. Jadi burungmu tertata. Terus ngablak itu, kalau saya pribadi ya punya patokan teman-teman. Ini sedikit masukan sepele tapi penting. Aku setiap buka burung itu pasti posisi di bawah. Kalau posisi nyantel itu ya, dia posisi dibuka tapi nyantel itu hanya di gantangan. Kalau saya ketika nyantel di selain di gantangan itu full produk. Begitu dibuka di bawah, mau dia di angin-angin, mau dia setelah mandi, mau dia penjemuran, itu selalu di bawah. Mengantisipasi burung itu nantinya anjlok ke bawah karpet, nebok ya, antisipasinya itu ke depannya. Namanya hewan itu tidak punya akal sehat, akal normal. Yang ada itu didikan seperti itu teman-teman.
Jadi seperti itu, nggak bisa kita itu namanya orang aja dididik aja kadang bletre. Bletre, ngerti kan bletre? Nggak mau dia. Tapi kan kita berusaha, sabar, telaten. Manusia, orang itu punya akal sehat, akal normal, pinter lah. Nggak ada manusia dilahirkan itu ditakdirkan untuk bodoh, itu nggak ada. Itu karena didikan seperti itu. Unggah-ungguh, sopan santun seperti itu karena didikan ya jelas. Nggak ada manusia yang namanya di brojot itu bodoh, itu nggak ada. Pasti punya kepintaran. Begitupun burung. Burung itu nalurinya kan naluri alam, ya kan? Kalau nggak kita didik, diajarin, ya nggak ngerti. Seperti itu. Tapi ini kalau ngajarin itu jangan ngajarin gantang ya, kamu bodol kamu kalau ngajarin. Tak ajarin kegantangan ya bodol kamu, harus menyiapkan uang banyak. Diajarinlah dari rumah dulu, dibekali dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi contoh kalau ada yang mengatakan om kalau digantang, sering digantang prestasi, jadi gampang beradaptasi. Alah ya kue salah kalau begitu menurutku. Ya itu memang bisa tapi kamu harus menyiapkan dana lebih, uang kopi, uang gantangan, uang parkir ya, banyak persiapan. Tapi kalau kamu dari rumah itu udah dilatih, dirawat dengan benar, versi saya itu benar. Kalau pendapat orang lain itu beda-beda, mau dipakai ya syukur, nggak ya udah ya. Jadi nggak ada hak baku lah, seperti itulah nanti jadi permasalahan perdebatan. Jadi kalau mendidik burung itu dari rumah, kalau saya kita harus satu punya, yaitu kepercayaan, percaya diri bahwa burungku naluri itu dari situ teman-teman. Aku ngerawat kamu ya, tak didik biar pinter, biar cerdas, niat gitu loh. Tapi kalau mbok ngikutin Om Rio, letakin sini, tinggal aja, ya kan? Ya nanti kalau nggak ditubruk kucing, bodol kamu. Nanti gara-gara Om Rio nih, saya ngikutin rawatan Om Rio malah burung saya ditubruk kucing. Nah, ya salah siapa? Ya kamu toh. Namanya kita niat merawat itu ya ikhlas teman-teman. Hewan ada yang mengatakan tangan dingin tangan panas, sebenarnya nggak ada. Tinggal niatmu baik. Aku pengen belajar sinau ya, pengen tak praktekkan, bismillah. Masalah hasil itu yang menentukan memang sang pencipta, tapi kita wajib berusaha teman-teman. Seperti itu, sabar, telaten, jangan emosian, karena emosi itu hal yang bodoh. Menurut saya pribadi, orang yang gampang emosi itu sebenarnya bodoh. Dan saya pun kadang suka mengalami hal itu. Ya saya sadar saya bodoh banget, aku emosi capek-capek. Contoh emosi, gua nggak pernah juara, emosi burung dikasarin, salah. Namanya burung, mau mbok kasarin, mau mbok injek juga paling bongko teman-teman, bongko mati. Sama kayak kita mendidik anak kecil melakukan kesalahan, mbok gebuki ya bongko anakmu. Mau nalarnya itu belum waktunya. Sama seperti merawat burung, apapun itu sama teman-teman sebenarnya, tinggal kesabaran kita, telaten. Wis to percaya, aku nggak ada yang namanya membohongi, memberi ujaran keburukan, itu nggak ada. Niatku ya memberi sharing pengalaman pribadi. Kalau menurutmu itu positif ya coba diterapkan, barangkali ya kamu bisa, ya kan, bisa merawat burung dengan sesuai ke hasil, dengan harapan hasilnya itu sesuai keinginanmu, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan bosan request, di like, di tap layar, di share ke teman-teman yang lain supaya kita dapat berkahnya bersama-sama. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, bolo.